Gonjang-ganjing Pemilu 2024. Di tahun politik kali ini, isu penundaan pemilu 2024 ramai menjadi perbincangan publik, baik dari masyarakat awam maupun dari para pakar. Narasi-narasi pro dan kontra ihwal penundaan pemilu masih menjadi topik hangat dan mencuri perhatian. Penundaan pemilu juga dinilai sebagai upaya perpanjangan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Ma'ruf Amin. Wacana ini digulirkan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun dengan dalih pemulihan ekonomi di masa pandemi. Usulan ini kemudian mendapatkan dukungan dari Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau yang ingin masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, terdapat sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu. Mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak. Setelah wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden naik di permukaan, lahir beragam kritik dari para pakar yang menilai wacana tersebut mencederai konstitusi. Pengamat politik Tony Rashid bahkan menilai hal tersebut adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap reformasi. Menurut Tony, ketika seorang penguasa menjabat lebih dari 2 periode, maka akan muncul potensi menjadi pemimpin yang otoriter. Jika Jokowi akan menjabat 3 periode, maka reformasi yang diperjuangkan ketika masa Orde Baru akan menjadi sia-sia. Demokrasi hanya bisa dijaga dan juga dipertahankan eksistensinya apabila seorang penguasa dibatasi masa jabatannya yang hanya 2 periode. Pengamat politik Rocky Gerung juga turut melontarkan kritiknya ihwal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia tidak setuju dengan anggapan dari partai politik yang mengatakan bahwa masalah ekonomi di Indonesia hanya bisa selesai dengan perpanjangan masa jabatan. Pasalnya, di penghujung rezim Jokowi ini, krisis pangan di Indonesia malah kian menggeliat. Fenomena melonjaknya harga minyak goreng, tahu tempe, hingga daging sapi menjadi masalah besar bagi masyarakat. Sehingga sangat tidak relevan jika dikatakan Jokowi perlu diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jika tidak mampu, bukankah sebaiknya diganti saja? Selain 2 tokoh tadi, pengamat politik ekonomi Ihsanuddin Nursi ikut mengomentari wacana 3 periode ataupun penundaan pemilu 2024. Ia mempertanyakan ihwal indikator apa yang dipakai untuk mengukur kinerja pemerintahan Jokowi sehingga harus diperpanjang menjadi 3 periode. Jika Jokowi tidak menolak dengan tegas isu penundaan pemilu,
Itu berarti Jokowi telah melanggar sumpah jabatan yang diikrarkannya ketika dilantik saat menjadi presiden. Tindakan hukum di era kepemimpinan Jokowi pun menjadi sorotan Nursi. Ia menilai penegakan hukum di rezim Jokowi sangat tidak mencerminkan keadilan, sehingga tidak pantas masa jabatan pemerintahan yang kacau seperti ini untuk diperpanjang. Sementara itu, pakar hukum tata negara Denny Indrayana melihat wacana penundaan pemilu ini sebagai masalah krusial dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bahkan telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang berisi kritik dan juga penolakannya terhadap penundaan pemilu. Dalam surat tersebut, ia menggunakan frasa kata pembatalan pemilu dan bukan penundaan pemilu. Ini menunjukkan kegeramannya terhadap wacana tersebut. Kata penundaan memiliki makna waktu yang singkat. Sedangkan jika pemilu 2024 digeser hingga tahun 2026 atau 2027, maka tidak bisa lagi disebut ditunda, melainkan dibatalkan. Menurutnya, Jokowi bisa saja dipecat dari jabatannya sebagai presiden jika menyetujui penundaan pemilu 2024. Wacana penundaan pemilu ini masih terus berhembus. Anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, yakni Titi Anggraini, menekankan bahwa dalam konstitusi dan juga Undang-Undang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu tidak ada ruang untuk menunda penyelenggaraan pesta demokrasi dengan alasan-alasan seperti yang dikemukakan oleh sejumlah elit politik. Pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah membatasi masa jabatan presiden 5 tahun setiap periodenya dan maksimal 2 periode. Pemilu pun diatur dalam pasal 22E ayat 1, dilaksanakan secara periodik 5 tahun sekali. Maka jelas, penundaan pemilu adalah bentuk dari pelanggaran konstitusi. Para pakar yang bersuara keras menolak penundaan pemilu 2024 dan wacana 3 periode ini mengaku kecewa dengan sikap Jokowi yang tidaklah lantang menolak usulan 3 parpol tersebut. Usulan ini sebelumnya pernah mencuat pada tahun 2019 lalu. Jokowi kala itu langsung menolak dengan tegas usulan masa jabatan 3 periode. Kalau ada yang usulkan itu, ada 3 motif menurut saya. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja. Demikian kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 2 Desember 2019 lalu. Kemudian pada 2021, ketika isu tersebut kembali mencuat, Jokowi juga lantang menolak perpanjangan masa jabatan. Saya tegaskan, saya tidak niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 15 Maret 2021. Namun berbeda dengan tahun ini. Kali ini Jokowi menyatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang sebab hal tersebut adalah bagian dari demokrasi. Jika dilihat dari kacamata awam, penundaan pemilu 2024 tidak menguntungkan siapapun kecuali mereka-mereka yang kecipratan kekuasaan. Para anggota DPR
yang juga akan diperpanjang masa jabatannya ketika pemilu ditunda tentu amatlah girang. Mereka tidak perlu berebut kursi, malah dipersilahkan untuk duduk lebih lama dengan cuma-cuma. Namun sebagai negara demokrasi, seharusnya wakil rakyat dan juga presiden malu jika menjabat tidak didasari oleh suara rakyat. Satu-satunya kesempatan suara rakyat didengar ialah ketika pemilu. Masa mau dibungkam juga? Lalu, apakah Anda setuju pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan Jokowi Ma'ruf diperpanjang? Atau Anda sepakat dengan para pakar di atas?